Assalamualaikum. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada baik-baik aja di rumah ya. Amin. Nah, kali ini kami kelompok yang beranggotakan saya Fabrian Wijayanto, teman saya Koirunisa, serta yang terakhir Sinta Belarta Anggra ini akan menjelaskan tentang surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 6, kemudian menghubungkan dengan analisa psikologi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan salat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang terhadap segala laku yang sia-sia menampik dengan keras. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mengerjakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang selalu menjaga faraj atau kelamin mereka. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innakum khairu malumin. Kecuali terhadap istrinya atau hamba sayanya, maka tidaklah mereka tercela. Kemudian ayat dan tafsir dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 6. Ayat yang pertama artinya adalah sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman. Nah, tafsir dari ayat yang pertama ini maksudnya adalah kata menang adalah bukti bahwasanya perjuangan telah dilalui menghadapi musuh atau berbagai kesulitan. Orang tidaklah menang apabila ia belum melewati rintangan. Memang sungguhnya banyak yang harus diatasi, seperti dikalahkan, ditundukkan dalam langkah, rintangan kebodohan, rintangan dan nafsu-nafsu yang jahat yang ada dalam diri sendiri. Dalam ayat ini diberi keterangan bahwasanya kemenangan pastilah orang-orang yang beriman dan syarat kemenangan adalah orang-orang yang mempunyai pribadi mukmin. Kemudian arti dari ayat yang kedua adalah orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan salat. Tafsirnya adalah khusyuk itu ada di dalam hati. Apabila hati khusyuk, maka seluruh anggota tubuh juga akan khusyuk karena kekhusyukan dari hati ini. Sebab hati itu adalah bagai raja bagi anggota tubuh. Atta pernah berkata, khusyuk adalah tidak memainkan sesuatu di dalam tubuhnya dalam salat. Nabi Muhammad SAW pernah melihat seseorang memainkan janggutnya di dalam salat. Kemudian ia bersabda, seandainya hati orang yang khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun juga akan khusyuk. Ketenangan jiwa itu membuat tingkah laku dan perkataan kita berubah. Maka kekuatan pribadi yang telah didapat dengan salat khusyuk harus entah dipelihara supaya kita dalam melakukan salat itu khusyuk. Kemudian kita masuk dalam ayat 3. Ayat 3 artinya adalah dan orang-orang yang terhadap segala laku yang sia-sia menampik dengan keras. Nah, tafsir dari ayat ini maksudnya adalah agama tidak pernah melarang suatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan itu tidak akan membawa selamat dan bahagia jiwa. Ayat khusyuk dalam salat dan ayat dalam menampik perbuatan sia-sia, diri pribadi telah dibangunkan dapat pula diberi benteng untuk menjaga supaya jangan rusak karena suatu bangunan
yang dibangun kedua kali lebih payah dari pembangun semula padahal sama-sama dibangun juga. Maksudnya adalah tubuh yang sudah rusak itu walaupun sudah diobati tetap akan rusak juga, berbeda dengan tubuh yang sudah dijaga dan belum pernah rusak. Maka dari itu agama tidak pernah menyuruh kalau suruhan itu tidak akan membawa selamat dan bahagia bagi kita. Kemudian kita masuk pada ayat 4. Arti dari ayat 4 adalah dan orang-orang yang mengerjakan zakat. Tafsir dari ayat 4 ini adalah pribadi yang telah terbangun harus kokoh supaya tidak runtuh. Caranya adalah dengan membersihkan hati supaya terhindar dari sifat dengki, bakhil, dusta, dan benci. Di sini yang dibersihkan bukan jiwa saja, bahkan tubuh yang lahir juga. Maka dari itu kita perlu untuk mengeluarkan zakat. Pengeluaran zakat harta yang telah cukup tahunnya atau haul hanyalah sebagian dari usaha membersihkan jiwa itu. Orang yang membayar zakat fitrah, ukuran zakat fitrah biasanya 3, liter untuk satu orang. Tetapi ada juga orang yang mengeluarkannya sebanyak 1 fikul beras. Itu karena didorong oleh kesucian hati yang bersih dari pengaruh bakhil. Dia menjadi orang yang dermawan. Zakat yang sebagai salah satu rukun Islam baru turun dari Madinah. Perintah dan diperintah untuk mengeluarkan zakat harta itu dimulai dengan kalimat a'atu. Zakat adalah perintah untuk bekerja keras membersihkan perangai, akhlak, dan budi. Kemudian kita masuk pada ayat 5 dari surat Al-Mu'minun. Artinya adalah dan orang-orang yang selalu menjaga faraj atau kelamin mereka. Nah, tafsir dari ayat 5 ini adalah kita disuruh untuk menjaga aurat atau kelamin kita. Apabila kita tidak menjaga itu, maka biasanya suami akan masih melantur dalam mencari perempuan lain. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita masuk pada ayat terakhir yaitu ayat 6. Arti dari ayat 6 adalah kecuali terhadap istrinya atau hamba sayanya, maka tidaklah mereka tercela. Nah, tafsir dari ayat ini adalah barang siapa yang memelihara farjinya dari perbuatan haram seperti berzina atau bersodomi dan mereka hanya mendekati istri atau suaminya, barang siapa yang menerima apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka tiada celaan dan dosa atasnya. Dan barang siapa yang memilih selain istri atau suami dan budak sahaya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, kemudian hubungan antara surat Al-Mu'minun dengan analisa psikologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa psikologi. Dikutip dari jurnal Hazrat Syarifuddin 7 karakter orang mukmin dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Menurut dari jurnal tersebut, seseorang memiliki 7 sifat seperti yang terkandung dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-6, yaitu yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Khusyuk sendiri artinya adalah hati yang patuh dengan sikap badan yang tunduk. Sembahyang yang khusyuk setelah menghilangkan rasa takut adalah pula menyebabkan berganti dengan berani dan jiwa yang bebas. Jiwa tegak terus naik ke atas, lepas ikatan alam, langsung menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa khusyuk yang merupakan upaya menghadirkan kebesaran Allah dalam benak kita. Jika kita khusyuk dalam sholat, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dalam ilmu psikologi disebut juga jiwa mutmainah, yaitu jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan pada fase pemula atau awal. Nah, pada fase ini, jiwa telah memperoleh ketenangan dan kedamaian karena ruh telah berhasil dengan jasmaninya, serta jasmani terlepas dari pengaruh hawa nafsu, materi, dan hewani. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Nah, kita sebagai anak muda kan tuh sering banget. Kita tuh waktu luang untuk rebahan, bermain sosmed, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah perbuatan yang tidak berguna. Lebih baik kita ganti dengan kegiatan yang lebih berguna, seperti mengasah skill atau yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan, pada saat khusyuk dalam sholat, ia juga berpaling dari segala perbuatan yang tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Ia selalu menjauhkan diri dari perbuatan kezaliman, penghinaan kepada orang lain, korupsi, penyelewengan,
penerimaan suap, dan lain-lainnya. Mereka yakin bahwa seluruh ucapan dan perbuatannya akan dicatat oleh malaikat dan akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti, dan dijadikan bahan untuk mengadili mereka sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, mereka tidak mengajarkan hal yang tidak berguna, karena yang tidak berguna menurut mereka hanya akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Kata mu'ridun yang berasal dari kata al-urdu yang berarti samping, jadi seseorang yang tidak memberikan perhatian kepada sesuatu, maka ia tidak akan melihat dan menghadapkan wajah kepadanya, atau dengan kata lain, ia mengenyampingkannya. Maka oleh karena itu, kata mu'ridun dipahami dalam arti tidak memberi perhatian kepadanya. Dengan demikian, ayat di atas bukan melarang orang-orang mukmin, tetapi menyatakan bahwa perhatian mereka tidak tertuju kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Nah, pada ayat sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa mereka yang khusyuk dalam sholat telah mencapai puncak tujuannya, yaitu taat dalam beribadah. Nah, untuk itu orang-orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang mensucikan diri dari hartanya, atau disebut juga dengan berzakat. Hal ini sesuai dengan arti zakat yang secara bahasa berarti suci dan berkemang. Ini karena dengan menafkahkan harta dapat mengantarkannya kepada kesucian jiwa si pemberi dan dapat menjadi penyebab bagi berkembangnya harta itu. Iman yang mantap akan mendorong seseorang untuk menafkahkan sebagian hartanya dan dapat mengatur masyarakat menikmati kecukupan dan kebahagiaan. Karena kesempurnaan dan kebahagiaan seseorang adalah keberatannya di tengah-tengah masyarakat yang bahagia. Instrumen zakat memiliki potensi yang sangat luar biasa. Untuk itu diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat. Nah, sudah kita tahu ya bahwa zakat itu efeknya sangat luar biasa dalam diri kita semua. Jadi mari kita berzakat. Yang keempat, yaitu menjaga kemaluan. Nah, di era yang sekarang ini sudah banyak sekali ya, di era milenial ini banyak sekali anak muda yang tidak menjaga kemaluan mereka karena mereka sudah berani berzina di luar pernikahan. Nah, di sini dijelaskan salah satu sifat orang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji seperti berzina. Dijelaskan bahwa Yusuf Ali menyatakan seorang mukmin harus menjaga diri dari perbuatan seksual yang tercela atau perbuatan kelamin yang menyimpang segala macam selanjutnya. Ikuti pendapat Freud, bapak ilmu psikologi modern yang telah melacak gerak-gerik seks yang masih tersembunyi dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kemajuan dan kemudahan yang kita dapat ini diukur dengan kelakuan kita yang tersembunyi mengenai naluri seks itu. Tetapi sekalipun bimbingan seks yang wajar dan sah masih teratas pada ikatan perkawinan yang memelihara dan mengatur hak-hak kedua belah pihak. Sigmund Freud sendiri mengajarkan jenis-jenis insting, yaitu insting hidup dan seks. Menurutnya, insting seks bukan hanya berkenan dengan kenikmatan organ seksual saja, tetapi berhubungan dengan kepuasan yang diperoleh dari bagian tubuh lainnya yang dinamakan daerah erogen atau erogenous zone. Nah, suatu erogenous zone itu adalah suatu daerah atau bagian tubuh yang peka dan perangsangan pada daerah itu akan menimbulkan kepuasan yang menghilangkan ketegangan. Nah, tujuan utama dari insting seks ini adalah mereduksi tegangan seks yang tidak dapat diubah. Namun, caranya bagaimana tujuan itu dicapai dapat berubah atau bervariasi. Karena kepuasan seks sendiri dapat diperoleh bukan hanya dari organ genital, dan cara mencapainya juga bervariasi. Semua tingkah laku yang dimodifikasi oleh insting hidup mirip dengan tingkah laku seksual. Oke, selanjutnya yang nomor 5, yaitu tidak berzina. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sifat-sifat orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang yang suka menjaga kemaluannya dari perbuatan keji seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual.
Nah, adapun firman Allah yang mengatakan bahwa kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita yang mereka miliki. Nah, potongan ayat ini dijadikan alasan oleh Imam Syafi'i untuk diharam masturbasi karena penyaluran kebutuhan seks hanya dibenarkan dengan istri-istri yang sah atau dengan budak-budak jika masih ada. Nah, pada era milenial ini banyak sekali anak muda yang terjerumus akan perzinahan. Perilaku seksual pranikah yang dilakukan para remaja ini dapat mempunyai efek beruntun yang dapat menghambat perkembangan dan kesehatan remaja. Banyak sekali efek yang akan muncul pada remaja, antara lain yaitu rasa bersalah atau berdosa, menyesal, harga diri rendah, emosi negatif, kehamilan yang tidak diinginkan, rentan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS, dan aborsi. Nah, biasanya anak muda jika sudah panik karena tidak menginginkan suatu kehamilan tersebut, mereka akan mencari jalan pintas yaitu aborsi. Nah, untuk menghindari dampak negatif yang lebih buruk dan berkepanjangan ini, sangat penting dilakukan sebuah intervensi untuk mencegah agar remaja tidak terjebak dalam perilaku seksual yang beresiko. Nah, intervensi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan meningkatnya perilaku seksual beresiko pada remaja perlu memperhatikan faktor penyebabnya agar intervensi yang dilakukan efektif dan tepat sasaran. Nah, sebagai anak muda, kita harus selalu menjaga apa yang seharusnya kita jaga ya teman-teman, agar kita tidak terjerumus pada perzinahan. Oke, next yaitu yang keenam, memelihara amanat yang diserahkan kepadanya. Nah, yang dimaksudkan dari sifat ini itu adalah orang mukmin yang suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik itu dari Allah maupun amanat dari sesama manusia. Bila dititipkan uang ataupun barang, mereka menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya dan tidak berkhianat, tidak mengutil uangnya dan sebagainya. Nah, amanah ini sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin ya, sehingga di Islam sendiri sangat memperhatikan, bahkan Al-Quran dan Sunnah telah meletakkan landasan dan dasarnya. Allah telah menjadikan sifat amanah sebagai sifat utama dan pertama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kecil beliau dikenal sebagai Al-Amin atau jujur dan terpercaya. Untuk itu, sifat amanah harus dimiliki oleh setiap orang yang mukmin. Nah, di dalam ilmu psikologi sendiri, amanah dikaitkan dengan kepercayaan dan keterpercayaan. Penelitian tentang kepercayaan dan keterpercayaan ini di psikologi mendapat perhatian luas di kalangan ilmu psikologi. Banyak penelitian yang dilakukan dengan berbagai setting seperti pendidikan, sosial, dan organisasi, dan berbagai tingkatan kepercayaan interpersonal. Jadi sangat penting banget ya kita harus menjaga amanat yang diberikan oleh Allah maupun oleh sesama manusia. Next adalah analisa psikologi yang terakhir, yaitu nomor 7, memelihara sholatnya dalam keadaan apapun. Nah, pada sifat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang orang mukmin yang akan mendapat kemenangan, yaitu orang mukmin yang selalu memelihara dan memperhatikan sholatnya. Sholat yang 5 waktu dengan memenuhi persyaratan dan sebab-sebabnya. Karena itu sangat penting sholat 5 waktu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sifat-sifat orang mukmin yang akan mendapatkan kemenangan adalah dimulai dengan perintah khusyuk dalam sholat dan diakhiri juga dengan perintah memelihara sholat. Hal ini menunjukkan atas keutamaannya. Wabah Zulaihi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memelihara sholat dalam ayat ini adalah yang selalu memelihara sholatnya dengan tertib dan juga teratur, seperti sholat tepat waktu, menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya, dan yang lain sebagainya. Nah, sholat ini dibutuhkan oleh pikiran dan akal manusia ya, karena ini merupakan penjawantahan dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sholat seseorang mengingat sembahannya dan hati serta lisan sibuk dengan itu. Oleh sebab itu, sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
Nah, sholat sendiri juga sangat memberikan efek yang baik kepada tubuh ya, karena bisa menenangkan jiwa dan raga. Nah, di dalam konteks ini, seseorang bisa dikatakan dia istiqomah atau memiliki sifat yang berpegang teguh pada pendirian dan juga tegas. Istiqomah memiliki kaitan yang erat dengan keteguhan untuk selalu berada di jalan yang lurus, yang luas, atau berbuat mendekati jalan yang lurus, yaitu di sekitar garis keseimbangan dengan ketulusan dan keikhlasan, yang semata-mata karena mengharap ridho Allah. Nah, di dalam kehidupan, istiqomah merupakan suatu ruh atau energi spiritual yang karenanya keadaan menjadi hidup dan juga menyuburkan amal manusia secara umum. Oleh karena semua amal tergantung niatnya, dan niat erat kaitannya dengan keikhlasan dan ridho Allah semata. Maka istiqomah dalam banyak aspek akan berkaitan dengan kontinuitas atau konsistensi untuk selalu berada dalam kebenaran dengan pengolahan jiwa manusia dan penyucian jiwa. Nah, itu tadi adalah ketujuh sifat manusia yang ada di surat Al-Mu'minun ayat 1-6. Sekian dari kami dalam menjelaskan surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 6, kemudian juga dengan menghubungkan analisa psikologi. Apabila dalam penjelasan kami atau cara penulisan kami ada yang salah, mohon maaf karena kami juga masih dalam masa belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.